Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Sekuat-kuatnya branding image yang akan kembali ke setelan pabrik lah. Dan Prabowo itu udah diberikan watak yang temperamental, bahkan cenderung arogan. Dalam beberapa bulan belakangan Prabowo emang udah disetting supaya sementara menahan diri dulu, bahkan seperti disembunyikan dari publik. Tim kampanye Prabowo belakangan ini emang bersusah payah membranding Prabowo sebagai sosok yang gemesin dan disebut dengan istilah gemoy. Sosok Prabowo yang temperamental berusaha ditutup-tutupi dengan gaya joget-joget plus dukungan buzzer-buzzer yang masif banget make up Prabowo menjadi gemoy. Jadi kayaknya nih mereka lupa kalau Prabowo itu manusia bukan robot. Sekuat-kuatnya branding image yang akan kembali ke setelan pabrik lah. Setiap manusia itu dikasih watak yang berbeda oleh Sang Maha Kuasa. Dan Prabowo itu udah diberikan watak yang temperamental, bahkan cenderung arogan. Jadi, mau diapain juga ya akan kembali menjadi temperamental. Penampilan Prabowo di beberapa panggung belakangan ini menghancurkan branding gemoy yang menurut gua hampir berhasil. Dalam beberapa bulan belakangan Prabowo emang udah disetting supaya sementara menahan diri dulu, bahkan seperti disembunyikan dari publik. Dengan huru-hara MK yang menarik perhatian banyak orang, sosok Prabowo sukses sembunyi di sorotan karena sorotan lari ke Gibran dan keluarga Jokowi yang udah berbuat curang karena dianggap mengakali hukum demi melancarkan Gibran maju sebagai cawapres. Walaupun untuk sementara mata publik dialihkan dari Prabowo, tapi semesta tidak lupa pada Prabowo. Kemunculan Prabowo kembali mengingatkan kita semua kalau yang bakal jadi presiden itu Prabowo, bukan Gibran. Apalagi kemunculan Prabowo dibarengin dengan dipertontonkannya sifat dia yang temperamen dan cenderung arogan itu. Nah kemarin nih, pas saat acara dengan Kiai Kampung, Prabowo menunjukkan kalau dia bukanlah sosok pemimpin yang mengayomi seperti Jokowi atau Ganjar. Ketika ada salah satu peserta yang nanya nih, keberatan dengan penawaran program dari Prabowo, dia bukannya menjelaskan soal programnya, malah nyamperin Kiai itu dengan pongah dan congak sambil bilang, kalau Bapak nggak mau dibantu ya sudahlah, kira-kira itulah. Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima nggak apa-apa. Loh kita mau bantu kok. Masih di acara yang sama, pada saat ada ibu-ibu yang bertanya soal singkong. Kelihatan banget kalau Prabowo tersinggung, terus berdiri dan nyamperin. Maksud ibu apa? Dengan nada yang keras. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Apa mungkin dia tersinggung ya pas dibahas soal singkong? Kan dia gagal tuh nanam singkong di food estate. Entahlah. Tapi penampilan Prabowo di acara itu nggak banget menurut gua. Dan emang kembali ke setelan pabriknya. Yang paling parah dia bilang pemerintah ngasih tambang ke PBNU. Yang setelah diklarifikasi ke ketua PBNU, ternyata urusan itu nggak beres dari tahun 2021. Parah banget ya nih orang. Tapi herannya masih banyak orang yang ketipu akting gemoynya dia. Udah gitu, nggak ada sama sekali gagasan yang dikeluarkan sama Prabowo. Selama ini dia berlindung di balik nama Jokowi. Semua program-program yang dia jabarkan selalu dikaitkan sama nama Jokowi. Jadi kalau programnya diprotes, dia dan buzzernya langsung bikin isu kalau kita serang Jokowi. Damn! Lah, ini yang mau nyapres dia apa Jokowi sebenarnya? Gue setuju aja kalau banyak program Jokowi yang selama ini udah berjalan baik terus dilanjutin sama dia. Cuma mau dilanjutin dengan cara apa? Dengan metode apa? Apakah masih dengan cara Jokowi? Apakah masih dengan gaya Jokowi? Emang Prabowo mampu kerja kayak Jokowi? Emang Prabowo sanggup turun ke rakyat setiap hari? Bersentuhan dengan rakyat? Mendengar cerita rakyat? Mencium bau keringat rakyat? Coba. Menurut lo sanggup nggak Prabowo ngelakuin itu? Kalau menurut gua, dia nggak bakal sanggup bos. Maaf nih ya.
Jalannya aja udah, ya lu bisa lihat sendiri lah. Gimana mau kerja kayak Jokowi. Udah gitu dia ngambekan lagi. Kemarin aja pas acara sama kiai kampung itu ada rekamannya. Kalau dia nggak mau salaman sama kiai itu. Jadi keinget waktu 2014. Dia menolak cipika-cipiki sama Jokowi. Karena ngambek soal pencalonan Jokowi jadi presiden. Ya, watak seperti itu nggak akan hilang sih menurut gua. Ketemu kiai itu ambil ilmunya. Kalau perlu belajar ngaji, Pak. Bapak udah 72 tahun loh. Udah bisa ngaji belum? Kalau belum bisa ya belajar sama para guru itu. Bukan malah ngambek. Buat kedepannya, prediksi gua Prabowo akan banyak disembunyikan dari publik. Karena tiap kemunculannya, Prabowo itu selalu bikin blunder. Dulu di acara Mata Najwa, dia marah-marah karena nggak dapat kredit 20 tahun. Terus dia di acara kemarin juga temperamennya naik banget. Ya mau berapa lama disuruh bersandiwara sih? Kalau gue jadi Prabowo, gue mah ogah disuruh ikut bersandiwara. Udah gue yang bayar, gue yang susah. Justru konsultan itu harusnya menguatkan figur dan kekokohannya klien. Bukan malah ngatur-ngatur. Tapi itu kan kalau gue ya. Kalau Prabowo mungkin mau aja disuruh. Pokoknya dia bisa jadi presiden. Yang jadi masalah itu udah disuruh-suruh, terus kalah lagi. Gimana nasibnya itu? Konsultannya ketar-ketir kali ya. Ormas Islam yang cukup besar, Muhammadiyah, juga mengadakan acara diskusi dengan para capres. Tapi untuk pasangan Prabowo Gibran ini udah dikasih statement, nggak akan datang ke acara itu. Entahlah apa maunya pasangan ini. Ngajak ngadu gagasan, pas diajak adu gagasan malah kabur dianya. Oke. Maunya apa sih? Lomba joget? Tapi ya kalau diajak diskusi banyak banget blundernya dia. Namanya juga pasangan elit. Pasangan ini yang gue lihat nggak punya kemampuan apa-apa untuk berkompetisi. Cuma ngandelin uang dan kekuasaan bapaknya Gibran. Gue sih yakin Prabowo nggak akan menang kali ini. Rakyat juga tahu kok, kalau mau memimpin seperti Jokowi yang dulu, ya jawabannya cuma Ganjar. Jadi buat para konsultannya Prabowo, siap-siap aja ya. Bisa jadi tuh korek atau handphone bakal melayang ke kepala lo. Gue Iwan Chan, sampai jumpa di Cantok berikutnya. See you!